Halo sobat, hari ini kita akan menjelajahi sejarah yang sangat menarik tentang asal-usul Minangkabau. Siapa yang tidak kenal dengan daerah yang terkenal dengan rendangnya ini? Tapi tunggu dulu, ada cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar kuliner lezatnya. Pernahkah teman-teman bertanya mengapa disebut Minangkabau? Kata ini sebenarnya memiliki arti yang unik, menang kerbau. Menarik bukan? Mari kita ungkap kisah legendaris di baliknya. Konon, pada abad ke-13, terjadi pertarungan yang sangat terkenal antara kerajaan Minangkabau dan kerajaan Majapahit. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Alih-alih perang berdarah, mereka sepakat untuk mengadakan pertandingan adu kerbau. Majapahit membawa kerbau yang besar dan ganas. Sementara itu, orang Minang, mereka memilih strategi cerdik. Mereka membawa anak kerbau yang masih menyusu. Sebelum pertandingan, anak kerbau ini tidak diberi makan selama beberapa hari. Lalu, pada tanduknya dipasang benda tajam. Ketika pertandingan dimulai, anak kerbau yang kelaparan itu melihat kerbau besar Majapahit. Mengira itu adalah induknya, si anak kerbau langsung berlari mencari susu. Benda tajam di tanduknya menusuk perut kerbau besar itu. Kecerdikan ini mengantarkan kemenangan bagi Minangkabau. Tapi Minangkabau bukan hanya tentang legenda ini. Wilayah ini memiliki sistem sosial yang unik, yaitu sistem matrilineal, sistem kekerabatan yang diturunkan dari garis ibu. Ini adalah sistem matrilineal terbesar yang masih bertahan di dunia. Berbicara tentang arsitektur, rumah gadang dengan atap gonjong yang menjulang seperti tanduk kerbau adalah simbol kebanggaan. Bentuknya yang khas tidak hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan filosofi mendalam tentang kehidupan bermasyarakat. Minangkabau juga melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa, mulai dari Muhammad Hatta, Tan Malaka, Hamka, hingga Buya Syafi'i Ma'arif. Mereka adalah bukti nyata bagaimana tradisi merantau Minangkabau telah berkontribusi besar bagi Indonesia. Budaya merantau sendiri adalah fenomena unik Minangkabau. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah baguno balun. Pepatah ini menggambarkan bagaimana merantau adalah proses pendewasaan diri. Minangkabau juga kaya akan tradisi lisan. Pantun, petatah petitih, dan kaba adalah warisan budaya yang masih hidup hingga kini. Setiap kata-kata bijak ini mengandung pelajaran hidup yang dalam. Sistem adat Minangkabau berlandaskan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendikan agama. Agama bersendikan Al-Quran. Ini menunjukkan harmoni antara adat dan agama yang telah terjalin sejak lama. Kesenian randai, talempong, dan saluang adalah bukti kreativitas leluhur Minangkabau. Setiap pertunjukan bukan sekadar hiburan, tapi juga media pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Yang membuat Minangkabau semakin istimewa adalah kemampuannya beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati diri. Di era modern ini, nilai-nilai adat tetap relevan dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, itulah sekilas tentang asal-usul dan keunikan Minangkabau. Daerah ini bukan hanya tentang rendang yang mendunia, tapi juga tentang kearifan lokal yang patut kita jaga bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya tentang kekayaan budaya Indonesia.